yang telah disampaikan oleh Romo Kiai yang berkaitan dengan permasalahan nasab yang ini menjadi permasalahan daripada warga Nahdlatul Ulama. Terus terang saja saya sendiri termasuk pecinta habaib. Yang pertama kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Imaduddin Al-Bantani. Yang pertama, pernahkah dari RA itu mengajak diskusi bersama dengan panjenengan? Pada yang terhormat Romo Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang sangat saya hormati, kiai-kiai yang lain tidak saya sebutkan, saya hormati. Langsung saja apa yang telah disampaikan oleh Romo Kiai yang berkaitan dengan permasalahan nasab yang ini menjadi permasalahan daripada warga Nahdlatul Ulama. Terus terang saja saya sendiri termasuk pecinta habaib. Sekali lagi saya ini termasuk pecinta habaib, pengamal rotibul had, pengamal rotibul atos dan lain-lain, termasuk pengamal pecinta-pecinta di mana ada sholawat insya Allah saya hadir. Kemudian saya sendiri juga termasuk warga NU Tulen dan tidak diragukan, boleh cek mak sudah punya kartanu. Sementara itu permasalahan tesis jenengan itu berkaitan dengan nasab. Ini terus terang saya ini sebagai warga NU hatinya galau. Satu sisi sebagai warga NU, satu sisi sebagai pecinta habaib. Saya yakin teman-teman yang lain juga demikian, ada yang hatinya juga seperti saya galau. Maka dari itu permasalahan nasab ini sudah bertahun-tahun, terus terang saja sudah bertahun-tahun, tetapi tidak ada penyelesaian sampai hari kiamat. Kalau tidak ada yang menengahi, tidak akan selesai. Ini akan membingungkan warga NU. Terus terang saja, saya mohon satu, ada solusi penyelesaiannya. Solusi penyelesaiannya supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi saling menjelekan, saling gontok-gontokan. Versinya jenengan kiai itu pasti menyalahkan daripada para habaib. Versinya habaib juga menyalahkan tesis jenengan, termasuk mengharamkan adanya tes DNA. Saya mohon setelah ini monggo jenengan, apalagi sebagai pengurus PW Banten itu ya, jadi saya mohon supaya apa? Supaya nanti tidak kemana-mana. Yang penting warga NU adem, tetap mengamalkan rotibul hadat, tetap berjanji, tetap manakiban, tetap lah pokoknya kayak gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Bapak Kiai Imaduddin Al-Bantani. Yang pertama, pernahkah dari RA itu mengajak diskusi bersama dengan panjenengan? Kemudian, bagaimana tanggapan Pak Kiai tentang YouTube kontennya Dr. Hanifah? Ya. Apakah ada dzurriyyah Rasul yang bukan dari barisan Ba'alawi? Dzurriyyah Nabi itu banyak marganya. Ada Al-Idrisi, ada Al-Maliki, kayak Sayyid Al-Maliki, itu dzurriyyah Nabi asli. Al-Idrisi, dzurriyyah Nabi asli. Kemudian ada Al-Jailani, dzurriyyah Nabi asli. Ada Al-Hashimi di Mekah, dzurriyyah Nabi asli. Ada Ar-Rassi di Yaman, dzurriyyah Nabi asli. Ada Al-Kattani di Mesir, dzurriyyah Nabi asli. Jumlahnya ratusan. Ada Ibnu Jamil, ada Al-Qabiji, ada Az-Zaidi, ada Al-Khawsi, dan lain sebagainya. Salah satunya yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi itu Ba'lawi. Tetapi sayang, Ba'lawi ini terkonfirmasi palsu, bukan dzurriyyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Khazin Ba'lawi, pertama, apakah pernah ada Rabita Alawiyah mengajak saya untuk berdiskusi? Tidak ada.
yang ada saya ngirim surat kepada Taufik Segaf untuk diskusi, tapi dia tidak mau. Saya sudah kirim surat kepada Rabita Alawiyah untuk berdebat dengan saya. Di Banten difasilitasi oleh Kuncen Sultan Banten untuk berdebat antara saya dan Rabita. Rabita tidak bersedia datang, yang akhirnya saya tidak datang. Karena apa? Rabitanya tidak mau. Di screenshot SMS-nya Rabita kepada saya oleh panitia, ini Rabitanya tidak akan datang dan tidak akan mengirim perwakilan. Itu. Jadi kemudian saya datang ke Pasuruan, difasilitasi oleh Kiai Ali Badri Masuri, katanya mau diajak diskusi oleh Taufik Segaf, saya yang fasilitasi. Saya datang ke Pasuruan ke rumah Kiai Ali Badri yang kata dia Taufik Segaf adalah teman dia. Akhirnya saya datang, tetapi Taufik Segaf ketua Rabita Alawiyah tidak mau. Kemudian yang kedua pertanyaannya apa itu Ki Bang Hozin? YouTube Dokter Hanifah itu dokter palsu, tidak ada orangnya. Jadi akun fiktif, gambarnya cewek cantik, itu gambarnya orang Arab itu. Kemudian diambil, dikasih nama Dokter Hanifah, padahal orangnya tidak ada. Saya sudah cari mana nomor teleponnya untuk melayani tantangannya tentang 1,6 miliar. Jadi dia bikin narasi tentang pembelaannya kepada Ba'alawi, tetapi tidak bisa dihubungi. Kenapa tidak bisa dihubungi? Karena dia akun palsu. Orangnya tidak ada, fotonya foto palsu. Perempuan itu ininya, fotonya itu Hanifah itu foto perempuan cantik sekali. Kenapa saya semangat itu ingin berdebat dengan dia? Karena lihat fotonya, mudah-mudahan saja fotonya sama dengan aslinya. Ternyata diketahui akunnya akun palsu, akun fiktif. Untuk yang pertama tadi Bapak Turimin, topik diskusinya mencari solusi, sama dengan Bapak. Bagaimana solusi tentang masalah menghapus Baitul Nabi, ditanya datanya tidak ada, suruh tes DNA tidak mau. Sebentar tambahan kepada semuanya, beliau ini Kiai Mat adalah ketua RMI PWNU Provinsi Banten. Iya. Yang kedua juga anggota Lembaga Bakhsul Masail PBNU. Ketua Komisi Fatwa Banten. Komisi Fatwa MUI Banten. Ketua. Jangan meragukan tentang ke-NU-an beliau ini. NU-nya NU Fardikul Arat. Beda kalau dengan NU sekarat. Masih ada Bapak Ibu ini? Tiga lagi Ya. Sepakati 3 lagi saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa. Yang saya hormati Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Kandani dan para kiai semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati juga. Yang ingin saya tanyakan langsung saja, nama Imdadur Rahman. Ya, Gus Imdad dari Sidarja. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan salah satu kitab nasab atau masalah yang yaitu kitab Abnaul Imam. Itu kata yang saya dengar dari YouTube itu dikarang di abad ke-4 atau ke-5, yang mencantumkan Ubaidillah, namun oleh Kiai Haji Imaduddin Usman itu tidak sahih, tidak bisa dijadikan dasar. Saya belum begitu jelas terkait kenapa kitab itu tidak bisa dijadikan dasar. Saya coba cari-cari di YouTube, tetap nggak paham-paham terkait itu, mohon dijelaskan. Itu pertanyaan satu. Yang satu lagi, ya kebetulan ada beberapa teman yang punya kiai seorang Habib. Itu sikapnya bagaimana dia terhadap kiai tersebut? Apakah harus tetap berdasarkan husnuzon
bahwa kiainya itu yang Habib itu sebagai keturunan Rasul, ataukah harus berdasarkan keilmiahan? Kalau ini berdasarkan keilmiahan, berarti dia menyakiti hati Habib tersebut. Ini sikap yang seperti ini bagaimana yang harus dimiliki oleh seorang tersebut yang diajar oleh Habib tersebut. Itu terima kasih dari saya. Pertanyaan adalah bagaimana Kiai Maduddin itu melakukan tesis, karena berseliweran kabar hanya by Google. Nah, ini sebagai pengalaman atau pemahaman kita semua jamaah Nahdliyin di seluruh Kabupaten Cilacap pada umumnya, kami ingin mendengarkan penjelasan yang detail. Kiai Imad ini sebetulnya kok sampai dengan kesimpulan, bisa mengambil kesimpulan bahwa klan Ba'alawi itu adalah bukan turunan Rasulullah SAW. Kami kepingin tahu cara melakukannya, apakah berkunjung sampai dengan kiamat dan seterusnya, mengambilnya itu urutannya bagaimana. Mungkin itu saja yang menjadi keinginan tahu kami, biar supaya kabar ini bisa terpatahkan juga. Jadi tidak hanya, karena mungkin di YouTube ada kalimat-kalimat bahwa wah itu Kiai Imad ngambilnya dari searching di Google, seperti saya nyari apa-apa informasi di Google itu serba ada. Nah, itu yang dicurigai oleh beberapa orang. Yang pertama, pertanyaan saya ini dari keturunan namanya Ubaidillah itu. Ubaidillah kan dari abad keempat itu baru ada, belum ada namanya. Terus abad kelima, abad ke-6, abad ke-7, terus baru ada itu abad ke-8 atau ke-9. Nah, ini menurut Romo Kiai itu Ubaidillah itu tokoh fiktif atau tokoh nyata, karena dari 5 abad itu kosong. Nah, kalau di logika kosong kok jadi ada, padahal 500 tahun setelah nama Ubaidillah itu tidak ada, menjadi salah satu dari keturunan Ahmad al-Muhajir itu, dan Muhajir itu menurut Kiai tokoh fiktif atau tokoh nyata. Yang kedua, ini bagi kami para penikmat roti Baghdad, itu kan samar-samar itu ada penemuan yang mengatakan bahwa ada kesamaan teks antara Muhammad al-Haddad rotibnya dengan Syekh Ar-Rifai. Itu katanya Muhammad al-Haddad itu hanya menjiplak dari teksnya Syekh Ar-Rifai. Itu menurut Kiai yang mana yang Tahun tesis saya itu dipublikasikan, Rabita Alawiyah tidak bisa menjawab. Kenapa Rabita tidak bisa menjawab? Saya mengatakan mereka tidak mungkin bisa menjawab. Kenapa tidak mungkin bisa menjawab? Karena saya sudah mengetahui seyakin-yakinnya di abad 9 inilah mereka mulai memalsukan nasab mereka. Orang yang ada di abad keempat, silsilahnya itu diurut sedemikian rupa, ditambah nama-nama sesuai dengan keinginan mereka, sampai nyambung kepada turunan Nabi yang asli, namanya Ahmad bin Isa. Maka karena saya mengetahui mereka baru menciptakan nasab ini dari abad 9, tidak akan mungkin dapat ditemukan sebuah kitab di abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 yang menyatakan mereka turun Nabi. Itu impossible. Kenapa impossible? Karena algoritma di abad 9, banyak kitab-kitab yang ada di abad 9, saya pelajari, saya teliti. Di situ terbongkar kebohongan-kebohongannya. Pertamanya, mereka itu bukan mengaku Ahmad bin Isa. Mereka mengakunya adalah Ubaid bin Aun bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Aun bin Hinham bin Aun bin Musa al-Khadib. Itu awalnya mereka mengakunya begitu.
Kemudian karena di dalam kitab nasab Musa Al-Kadim tidak punya anak Aon, mereka rupanya melihat. Akhirnya mereka pindah jalur. Nah, dari pindah jalur inilah diketahui pindah jalur ini pun mereka sebenarnya hanya mencangkok. Jadi awalnya mencangkok dari Bani Ahdal, mereka bukan Bani Ahdal. Mereka mencangkok Bani Ahdal, kemudian ketika Bani Ahdal mentok, mereka pindah ke jalur Ahmad bin Isa. Di Ahmad bin Isa juga mentok, akhirnya sekarang mereka tidak bisa jawab. Tidak akan mungkin ditemukan di ujung dunia manapun sebuah kitab yang menerangkan Ubed ini keturunan Nabi. Tidak akan mungkin. Menurut algoritma penelitian yang saya geluti selama 2 tahun ini, tidak mungkin secara ilmu sejarah pun mustahil ini Baklawi keturunan Nabi secara ilmu sejarah, apalagi secara ilmu tes DNA.